Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Nah, saya sudah memperkenalkan diri ya, nama saya dan saya tergabung di gereja apa ya. Jadi jangan lagi kita pura-pura tidak tahu gitu ya. Jadi kalau ingin saudara membantah, bantahlah dengan ayat-ayat Alkitab, bukan dengan pembunuhan karakter ya. Yang saya maksud, saudara ini nanti bertanya sama saya ini namanya siapa. Padahal sudah saya sebutkan, saya dari gereja mana, aliran apa, kan begitu kan? Nggak bisa bantah dengan ayat-ayat Alkitab. Lalu pembunuhan karakter, ya kan? Sekolah teologinya di mana, gitu kan? Padahal nggak ada hubungan teologi dengan pemahaman Alkitab. Kalau mau memahami Alkitab, ya baca Alkitab. Gitu. Jangan Alkitab harus ditafsir dengan buku-buku filsafat. Penulisnya aja nggak jelas tuh buku-buku filsafat. Alkitab yang adalah firman Allah, kok harus ditunjang dengan buku-buku filsafat yang orang-orang yang nggak jelas. Nanti saya bilang orang yang nggak jelas, saudara bilang, oh itu bapak-bapak gereja. Memang ada bapak gereja di Alkitab? Ternyata nggak ada juga. Ya kan? Jadi kalau ingin memahami Alkitab, baca Alkitab. Ya. Kalau ingin mencari memahami Allah, jangan cari di laci, jangan cari di lemari. Jangan cari di buku-buku yang aneh-aneh, melainkan baca Alkitab. Di situ ada Allah. Karena siapa? Allah itu adalah Yesus. Yesus itu yang mengilhami penulisan Alkitab oleh para nabi dan rasul. Ya, sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu Yesus yang mengilhami agar ditulis oleh para nabi dan rasul. Jadi hanya Yesus saja yang bisa membuka pikiran dan hati kita sehingga kita mengerti kitab suci. Wah, luar biasa bukan? Ya. Lalu kita lihat, ini berbicara mengenai, perhatikan ya, kalau kita baca Alkitab, juga perhatikan konteks waktunya. Kapan Allah jadi manusia? Kapan manusia itu mati, bangkit, dan kembali menjadi Allah? Itu harus diperhatikan. Kalau tidak, maka akan nabrak ayat di Alkitab. Ya, contohnya, pada saat Yesus manusia, dia katakan, dia di anak pun tidak tahu tentang hari. Maksudnya hari kiamat lah gitu ya. Hanya Bapa yang tahu. Itu bicara konteks waktu. Pada saat manusia ya jelas, dia tidak mengatakan dia tahu. Tetapi ternyata dalam kitab Wahyu, ya, Wahyu 20 ayat 11 ya, langit dan bumi lenyap di hadapannya. Lalu diciptakan lagi langit bumi yang baru. Oh, ternyata dia itu Bapa. Maksudnya ternyata dia itu Allah gitu. Karena Bapa itu adalah kiasannya. Yesus roh yang di sorga itu adalah kiasan ya, dari dirinya.
Itu maksudnya. Kalau para pendeta dan penganutnya tidak bisa memahami ini, ya wajar. Kan yang mereka sembah bukannya Yesus yang mengilhami penulisan ini. Kan yang mereka sembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah jelas-jelas Roh Kudus adalah roh. Tapi mereka katakan pribadi yang ketiga dari Allah. Berarti itu Roh Kudusnya kecil hurufnya. Bukan Roh Kudus yang sebenarnya. Roh yang gak kudus dikudus-kudusin. Ya kan? Kalau Roh Kudus jelas roh. Allah itu roh, bukan pribadi. Amin. Tema kita Yesus sujud. Ya, dulu ya Yesus sujud. Sekarang berubah. Yesus disembah. Ya. Yesus sujud sama siapa? Ternyata Yesus sujud kepada Allah. Pada saat Yesus, ingat konteks waktu ya, masih manusia. Ya. Nah, kita bisa lihat dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 10. Ya, contoh Yesus manusia berdoa untuk murid-muridnya. Ya, Yesus berdoa kepada Bapa, yaitu Bapa itu yang tadi saya maksud panggilan untuk Allah. Sebutannya dalam Yesaya berapa ya? 63 ayat 19 ya kalau saya tidak salah. Bukankah engkau Bapa kami? Nah, itu maksudnya. Yesaya berkata kepada siapa? Pada Allah. Jadi bahasanya gini ya, bahasa mudanya. Allah, bukankah engkau itu Bapa kami? Nah, gitu. Bisa dimengerti kan? Jangan dibalik. Kita dibalik lagi. Bapak, bukankah engkau Allah kami? Nah, itu salah. Ya, itu yang sembah Bapak. Tetapi kalau ini tidak, yang sembah bukan Bapak, melainkan Allah. Allah, Yahweh, bukankah engkau Bapa kami? Nah itu, ya, jelas ya. Nah, siapa Allah yang dipanggil oleh Yesus dengan sebutan Bapa itu? Yohanes 1 ayat 1. Allah itu duduk di tahta sorga disembah. Ya, ini bahasa yang lebih mudah ya. Sementara firman ya, itu menjadi manusia, namanya Yesus. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Lukas 1 ayat 31. Ya. Padahal firman adalah Allah. Berarti Allah harus bernama Yesus juga. Ya, ya benar. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat 12. Yaitu bahasanya ini firman Allah ya. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa namanya? Yesus. Nama Allah Yesus. Nama firman itu ternyata Yesus. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad sekarang dan sampai selama-lamanya. Nama itu baru dinyatakan, nama Yesus itu baru dinyatakan pada saat Allah menjadi manusia. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia. Manusia itu diberikan nama Allah, yaitu Yesus. Mudah bukan? Alkitab mudah. Yang susah itu orang-orang teologi. Bahasa-bahasa yang begini mudah dipersulit. Iya kan? Jadi valid. Allah di tata surga juga bernama Yesus. Ya. Yesus berdoa kepada Allah. Berarti Yesus fisik, ya kan Yesus fisik manusia Yesus itu ya, berdoa kepada Yesus Allah yang duduk di tahta sorga. Ya.
Itu sebabnya Yesus menjelaskan kepada para muridnya, Bapa itu adalah kiasan untuk Yesus Allah yang duduk di tahta sorga. Ya, itu kiasannya, itu baru didengar ya oleh para pendeta ini ya, di luar sana. Itu Yohanes 16 ayat 25. Itu nggak akan mungkin disingkapkan kepada orang-orang yang tidak menyembah Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat 25 dan 26. Silakan dibaca. Ya, tadi Yesus itu menyembah. Nah sekarang Yesus fisik ya menyembah ya. Sekarang Yesus berubah, disembah di surga. Yesus mati di salib, ya, manusia itu mati, ya, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Ya, apakah Yesus masih sujud pada Allah di surga? 100% tidak. Apakah Yesus ke surga ya, kembali lagi jadi firman? Ya kan awalnya dia firman. Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Manusia itu mati. Nah, bangkit kembali ke surga sebagai apa? Sebagai firman. Gampang kan? Itu nggak akan dibukakan kalau tidak menyembah Yesus. Ya, sebab Wahyu 19 ayat 13 menulis, dan namanya adalah firman Allah. Itu Wahyu 13 Wahyu 19 ya, ayat 13. Jadi kembali lagi ya, seperti Yohanes 1 ayat 1. Ada Allah dan firman. Benar? Lalu firman memakai namanya yang baru. Ya, sesuai Wahyu 3 ayat 12. Nama firman yang baru itu adalah anak domba. Tetapi yang duduk di tata surga itu tetap memakai nama Yesus. Nah, baru kan? Baru dengar? Nah, itu makanya baca Alkitab. Jangan baca buku-buku tafsir. Jadi Allah yang berkarya itu anak domba. Ya, dia memakai nama yang baru. Firman itu memakai nama yang baru, yaitu anak domba. Dan yang duduk di tata surga, yang tidak pernah meninggalkan surga, itu adalah Yesus Roh. Itu adalah Allah yang disebut dengan Bapa kiasan oleh Yesus manusia. Amin. Nah ini kita lihat ya, Wahyu 4 ayat 2. Yesus Tuhan Allah adalah satu-satunya yang duduk di tata surga disembah. Wahyu 4 ayat 2. Kenapa? Yohanes diperlihatkan di surga itu hanya ada satu tahta, dan yang duduk itu hanya seorang. Jadi saya ulangi lagi, anak domba adalah yang berkarya, ya, yaitu menggenapi 8 karya yang harus diselesaikan oleh anak domba, ya, yaitu antara lain ada perjamuan kawin anak domba, perang Harmagedon, ya, kerajaan 1000 tahun, perang Gog dan Magog, ya. Lalu menciptakan dunia baru, ya, menurunkan surga, lalu menghakimi. Itu antara lain 8 karya lagi anak domba. Jadi itu perubahan, ya. Saya ringkas saja dari Yohanes 1 ya sampai 18. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. 1 atau 2? 1, ya. Karena Allah adalah roh, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah memenuhi seluruh ciptaannya.
pada saat dia menjadi firman, ya, dengan kondisi roh, dia mencipta sorga dan isinya, bumi yang belum beraturan awalnya itu ya. Lalu dia menciptakan juga bumi yang belum beraturan itu menjadi bulat. Diciptakan benda-benda langit, ya. Itu dalam kondisi roh, ya, dengan sebutan Yahweh. Nah, lalu karyanya selanjutnya adalah menjadi manusia untuk menebus manusia berdosa dengan mati di kayu salib. Nah, jadi yang mati itu manusia, bukannya Allah, bukannya Tuhan. Masa Tuhan mati? Masa Allah mati? Itu, oke? Lalu, ya, dengan kondisi roh, Yesus yang roh itu selama 40 hari sejak kebangkitannya, dia berkarya juga, ya. Dia menginjili ke dunia orang mati waktu zaman Nuh. Dia memakai tubuh kebangkitan menunjukkan kepada murid-muridnya dan orang lain itu, ya, bahwa dia hidup, dia bangkit. Dia juga memilih Saulus untuk menjadi alat di tangannya yang diganti dengan nama Paulus. Ya, dengan kondisi roh juga, Yesus yang roh itu, ya, sebelum dia duduk di tata surga pada saat kebangkitannya, dia memilih Yohanes, ya, untuk memperlihatkan rencana-rencananya. Antara lain dia juga memperlihatkan sorga kepada Yohanes dengan cara Yohanes dikuasai rohnya. Sebab darah dan daging tidak mendapat tempat di sorga. Amin. Dia kembali ke sorga sebagai firman. Dia mengganti namanya dengan nama yang baru. Pada saat Allah menjadi manusia, manusia itu bernama Yesus, nama Allah yang diberikan kepada manusia. Nah sekarang dia, firman itu, ya, memakai nama yang baru, yaitu Anak Domba. Yang duduk di tata surga tetap adalah Yesus roh yang adalah Allah. Simpel kan? Nah, sekarang dia di mana? Dia disembah di sorga. Amin. Nanti dia akan berkarya lagi dalam kurang lebih 8 karyanya sebagai anak domba. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.